Kalian masih ingat dengan mainan ini? Ya, Tamagotchi. Lalu, masih ingat gak dengan anime Digimon ini? Lalu dengan game-game PS2 seperti Tekken 6, Naruto Shippuden, hingga Dragon Ball Z Budokai ini. Sadar gak sih kalau semua ini diciptakan oleh satu brand yang sama, yaitu Bandai. Ya, jadi selain mainan Gundam plastiknya, mereka juga terkenal dengan mainan lawasnya dan video game Legends-nya. Dan fakta yang lebih mencengangkan, brand ini ternyata didirikan oleh seorang veteran Perang Dunia Kedua yang gak tahu apa-apa tentang dunia mainan. Lalu, bagaimana cerita modal nekat dibalik perjuangannya dalam mendirikan brand hingga berhasil beradaptasi dengan zaman? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas. Jangan lupa subscribe Room 49, inilah Sejarah Bandai. Ini semua dimulai oleh Naoharu Yamashina, seorang veteran Jepang yang kabarnya kehilangan pandangan mata kanannya karena terkena granat saat Perang Dunia Kedua. Tapi, kondisinya ini tidak membuatnya patah arah. Setelah Perang Dunia selesai, ia ikut bekerja di toko tekstil milik kakak iparnya yang terletak di Kanazawa. Saat itu, bisnis tekstil sedang mengalami masa-masa sulit karena pertumbuhannya yang sangat lambat. Sehingga Naoharu pun terkena imbasnya. Ia tidak bisa mendapatkan uang yang cukup dari toko yang sepi ini. Sampai suatu hari, Naoharu penasaran dengan bisnis mainan setelah tetangganya memberi informasi tentang cerahnya potensi bisnis dalam dunia ini. Dengan penuh rasa penasaran, ia pun nekat mengajak istrinya untuk pergi ke Tokyo dan membuktikan kata-kata sang tetangga. Sesampainya di sana, mereka mulai mempelajari dunia bisnis mainan ini dengan cara membuka bisnis distribusi mainan tanpa pengalaman, tanpa uang yang banyak, dan tanpa koneksi sama sekali. Hal ini mengharuskan mereka untuk bekerja lebih keras daripada orang-orang lainnya. Dan kerja keras ini terbayar tuntas 3 tahun setelahnya. Setelah mereka berhasil mendirikan perusahaan mainannya sendiri yang diberi nama Bandaya. Nama ini diambil dari nama Bandai Fueki yang berarti sesuatu yang abadi. Produk pertamanya adalah Rhythm Ball yang ini, sebuah bola pantai yang di dalamnya terdapat sebuah lonceng agar bisa memberikan bebunyian. Sayangnya, produk ini bisa dibilang gagal total karena masalah kualitas yang sangat buruk. Tapi tentu saja, hal ini bukanlah halangan untuk bekerja keras seperti Naoharu dan sang istri. 1 tahun setelahnya, mereka berhasil bangkit lewat mainan mobil berbahan metalnya. Bahkan di tahun itu juga, mereka berhasil mengekspor produk-produknya ke Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Berkat kesuksesan ini, di tahun-tahun selanjutnya Bandaya berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1953, mereka berhasil mendirikan gudang penyimpanan dan distribusi di 4 lokasi sekaligus, yaitu di Komagata, Asakusa, Taitoku, dan Tokyo. Dan pada tahun 1955, mereka mendirikan pabrik pembuatan mainannya sendiri yang diberi nama Waraku Works. Berkat pabrik inilah, akhirnya mereka bisa mengontrol kualitas pembuatan produknya. Dan dengan PD-nya, mulai mengenalkan produk mainan bergaransi. Produk bergaransi pertama mereka adalah diecast Toyopet Crown yang ini. Pada tahun 1960, mereka membuat kantor dan perusahaan distribusinya sendiri di Amerika Serikat. 1 tahun setelahnya, mereka mengubah namanya dari Bandaya ke Bandai. Dan pada tahun 1963, perkenalan mereka dengan dunia plastik models dan anime dimulai saat mereka merilis mainan Astro Boy yang ini. Selain mainan Astro Boy-nya, di era 1960-an ini sebenarnya banyak mainan dari Bandai yang booming juga. Seperti RC Car yang ini, lalu ada Crazy Foam yang ini, dan ada juga Nofty Flipper yang ini. Tapi yang paling penting sebagai pondasi Bandai di era selanjutnya terjadi pada era akhir 1960-an, saat mereka membuat departemen khusus plastik models pada tahun 1967.
lalu mengakuisisi pabrik pembuatan mainan plastik di Shizuoka 2 tahun setelahnya, dan membuat sub-brand khusus karakter toys bernama Poppy pada tahun 1971. Hasilnya, di era 70-an, Bandai lewat Poppy berhasil merilis beberapa mainan karakter yang keren-keren, seperti Ultraman Ace yang ini, Kamen Rider yang ini, Volksv yang ini, hingga Godzilla yang ini. Di era 7 bulan ini, mereka juga merilis mainan karakter anime dari bahan alloy yang juga booming, yaitu Mazinger Z yang ini. Memasuki era 80-an, Bandai melakukan perubahan besar-besaran saat Makoto Yamashina ditunjuk untuk menggantikan posisi sang ayah, Naoharu Yamashina, sebagai presiden. Makoto yang saat itu masih berusia 35 tahun, mengambil langkah yang bisa dibilang sangat berani. Ia mengganti para eksekutif perusahaan yang udah pada tua dengan orang-orang yang masih muda. Hal ini diharapkan bisa membawa suasana dan ide-ide baru ke perusahaan, sehingga Bandai bisa terus berkembang mengikuti zaman. Ia juga memutus hubungan dengan para perantara di Amerika Serikat dan memutuskan untuk langsung memasok barang-barangnya ke para retailer atau langsung ke pengecernya. Ya, meskipun terdengar sangat beresiko, untungnya keputusan-keputusan ini berhasil berjalan dengan baik. Di tahun yang sama, mereka bekerja sama dengan salah satu IP anime robot yang saat itu sedang booming-boomingnya, yaitu Mobile Suit Gundam. Bandai membuat sebuah mainan dari plastik yang diadaptasi dari karakter-karakter anime ini. Nah, dari sinilah istilah Gunpla lahir. Gunpla adalah singkatan dari Gundam plastik. Berbeda dari mainan-mainan dari sub-brand Poppy yang langsung jadi, Gunpla harus dirakit terlebih dahulu agar bisa menjadi karakter seutuhnya. Bahkan di era awal Gundam, tidak ada snap-snap seperti saat ini. Untuk merakitnya, kita harus full menggunakan lem. Selain itu, tidak ada cat atau stiker-stiker yang udah nempel kayak sekarang ini. Kalau kalian mau ngewarnain, ya harus dicat dulu. Ya hampir sama lah kayak model Tamiya yang sampai sekarang dibiarin putih gitu aja. Di awal kemunculannya, Gunpla hanya dihargain 300 yen saja, atau sekitar 30 ribuan rupiah aja. Dan tentu saja, dengan harga segini, mainan ini langsung booming. Ditambah proses kreativitas yang menantang dalam merakit Gunpla ini menjadi tantangan yang worth it untuk diselesaikan. Mungkin proses dalam merakit hingga berhasil menyelesaikan tantangan ini jugalah yang bikin kecanduan para pecinta Gundam dan menjadikan para penikmatnya menjadi diehard fan-nya hingga tua. Mungkin juga proses merakit ini yang bikin Gundam menyeleksi para pecintanya, karena hampir pasti orang yang beli Gundam adalah orang yang suka tantangan. Dan ya, untuk Gunpla, the rest is history lah. Sekarang, mereka udah punya banyak seri Gundam, seperti seri High Grade yang dikhususkan untuk pemula, lalu ada Master Grade yang dikhususkan untuk pemula yang ingin naik kelas, lalu ada juga Perfect Grade yang dikhususkan untuk para suhu. Selain itu, juga masih banyak grade-grade lainnya. Oh iya, kemarin waktu aku main ke JSD, mereka ada collab tuh sama brand lokal, Geofmax. Coba cek di sini deh. Lumayan keren-keren produknya. Tapi, kesuksesan Gunpla ini tidak membuat Bandai berpuas. Di tahun-tahun selanjutnya, mereka terus berinovasi. Salah satu produk inovasinya adalah mainan legend Tamagotchi yang ini. Di era 90-an, Bandai terus gaspol. Pada tahun 1993, mereka berkolaborasi dengan anime dan series Jepang yang sangat sukses di Amerika Serikat, yaitu Power Rangers dan Sailor Moon. Dua mainan ini juga menjadi salah satu titik kesuksesan yang sangat besar untuk Bandai, karena produk-produk mainan Power Rangers dan Sailor Moon-nya sangat laku keras. Pada tahun 1996, mereka kembali berhasil membuat dompet anak-anak kosong kembali dengan merilis sebuah mainan legend ini, ya, Tamagotchi. Ya buat kalian anak 90-an pasti ngerti lah gimana serunya mainan ini. Melihara monster, colokin device-nya lalu tarung sama temen, sampai monsternya mati karena kita lupa ngasih makan. Coba deh kalian para Gen Z mainan ini. Kan kalian lagi going back to Y2K tuh, dijamin jadi paling keren deh.
Tapi ya namanya usaha, pasti nggak akan mulus terus. Mereka juga sempat gagal saat ingin masuk ke dunia video game. Pada tahun 1996, mereka menggandeng Apple dan membuat sebuah konsol yang diberi nama Pippin. Tapi sayangnya, konsol ini gagal total karena harganya yang sangat tinggi, yaitu $599. Bro, ini bahkan lebih mahal dari harga PS5 sekarang loh, yang cuma $499. Dan perlu diingat, ini tahun 1996. Gila ya, berani banget. Tapi bukan Bandai namanya kalau menyerah. 1 tahun setelahnya pada tahun 1997, mereka masih penasaran dengan dunia video game ini dan mencoba untuk menggandeng Sega. Sebenarnya udah ada obrolan dan dua raksasa Jepang ini sedikit lagi sukses merger. Tapi sayangnya merger ini kolaps di pertengahan tahun karena protes dari para eksekutif Bandai yang merasa tidak cocok dengan gaya manajemen top-down di Sega. Keputusan panik serba buru-buru ini akhirnya membuat kegaduhan di dalam dan di luar perusahaan. Dan karena merasa bertanggung jawab atas kegaduhan ini, sang presiden Makoto Yamashina meminta maaf secara terbuka dan dengan gentle mengundurkan diri dari jabatannya. Oh iya, di tahun yang sama, mereka juga berkolaborasi dengan Toei Animation dan membuat salah satu series anime yang juga legend, yaitu Digimon. Kabarnya, sang kreator Digimon, Akiyoshi Hongo, terinspirasi dari mainan Tamagotchi. Dan setelah penantian panjang, rasa penasaran ini akhirnya terbayar juga pada tahun 2005 saat mereka memutuskan untuk merger dengan salah satu perusahaan video game terbesar di Jepang saat itu, yaitu Namco. Dan dari kerjasama inilah muncul game-game mantap seperti Naruto Ultimate Ninja dan Shippuden, Dragon Ball Z Budokai, Dark Souls 3, Elden Ring, The Witcher 3, Tekken 8, dan masih banyak yang lainnya. Keren juga ya. Mungkin Bandai bisa dijadiin contoh bagaimana sebuah perusahaan harus berkembang dari masa ke masa, mengikuti zaman, tapi nggak kehilangan arah. Tapi BTW, abis bahas ini aku jadi bingung teman-teman. Mau beli Gundam, Tamagotchi, nonton Digimon lagi, atau beli Elden Ring aja ya? Kasih saran di kolom komentar dong. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, subscribe Room 49, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.